Sudah siap diberkati pagi hari ini? Amin. Kita lihat buka firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan, katakan bersama saya, menyucikan kita daripada segala dosa. Perhatikan baik-baik. Ayat yang saudara baca di sini terdapat di dalam Perjanjian Baru. Sebagaimana saudara ketahui bahwa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, Greek. Kata menyucikan di sini tensesnya dalam bahasa Yunani adalah present continuous. Present continuous, terus menerus. Artinya, kata menyucikan di sini artinya darah Yesus terus menerus. Katakan bersama, terus menerus. Darah Yesus terus menerus menyucikan saudara dan saya setiap waktu, setiap saat, setiap detik, 24 jam dalam sehari, 365 hari dalam seminggu. Terus menerus menyucikan, menguduskan saudara dan saya dari semua dan dari segala dosa. Yang percaya boleh bilang amin. Sebagai contoh, waktu saya masuk ke tempat ini, kalau ada di antara saudara yang punya pikiran yang buruk tentang saya, pikiranmu langsung disucikan. Oh, yang bilang amin banyak. Jadi perhatikan baik-baik, setiap saat, katakan bersama saya, setiap saat dalam hidup orang percaya, darah Yesus menguduskan, membersihkan terus-menerus semua dosa dan semua kesalahan. Yang percaya boleh bilang amin. Itu sebabnya saudara bisa beroleh persekutuan dengan Allah. Kenapa? Karena darah Yesus senantiasa menyucikan, menguduskan saudara setiap waktu, setiap saat. Sehingga Alkitab mengatakan kita bisa beroleh persekutuan dengan Allah, dan kita bisa beroleh persekutuan yang satu dengan yang lain. Luar biasa. Mungkin saudara berkata, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7, kalimat yang terakhir, darah Yesus anaknya menyucikan kita terus-menerus dari segala dosa. Memang luar biasa, Pak. Tapi tolong lihat kalimat yang pertama. Di situ ada kata jika. Nah, jika kita hidup dalam terang. Jika kita hidup dalam terang, Pak. Sekarang masalahnya saya belum sepenuhnya hidup dalam terang. Saya masih suka melakukan yang gelap-gelap. Kamu harus tahu kebenaran hari ini. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Saya mau saudara datang ke tempat ini. Saudara akan menjadi orang yang semakin hari semakin dimerdekakan. Kalau saudara percaya kebohongan, kebohongan akan mengikat saudara. Tapi kalau saudara percaya kebenaran, kebenaran akan memerdekakan saudara. Saudara datang ke tempat ini bukan untuk mendengar kebohongan. Juga bukan untuk mendengar fakta. Tapi saudara datang ke tempat ini untuk mendengar kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Jika kita hidup di dalam terang, perhatikan baik-baik, sama seperti Dia ada di dalam terang. Pertanyaan saya, apa kategori hidup di dalam terang? Apa kategori hidup di dalam terang? Kalau saudara ada di dalam Yesus, kalau saudara percaya sama Yesus, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Artinya apa? Kalau saudara ada dalam Yesus, saudara ada di dalam terang. Tetapi banyak orang yang mengkategorikan hidup di dalam terang sebagai berikut. Kalau kita sudah sepenuhnya hidup taat dengan semua perintah Tuhan, itu kategori kebanyakan orang tentang hidup di dalam terang. Sekali lagi saya ulangi, apa kategori hidup dalam terang? Kebanyakan orang berpikir hidup di dalam terang adalah jikalau hidup kita sudah sepenuhnya taat sama perintah Tuhan. Nah, kalau memang betul demikian, kategori hidup di dalam terang adalah kalau hidupmu sudah sepenuhnya taat sama perintah Tuhan, maka kalimatnya akan seperti ini. Jika hidup kita sudah sepenuhnya taat sama perintah Tuhan, sekali lagi saya ulangi, jika hidup kita sudah sepenuhnya taat sama perintah Tuhan, maka darah Yesus anaknya akan menyucikan kita daripada segala dosa kita. Kalimatnya janggal nggak? Jika kita sudah sepenuhnya taat sama perintah Tuhan, maka darah Yesus akan menyucikan kita dari segala
dosa kita. Janggal nggak? Janggal. Kenapa? Karena tadi dikatakan, kalau hidupmu sudah sepenuhnya taat sama perintah Tuhan, sudah sepenuhnya taat, nggak pernah melanggar, pertanyaan saya, masih ada dosa nggak? Udah nggak ada. Kalau begitu, saudara nggak butuh darah Yesus untuk menyucikan dosamu. Kenapa? Karena sudah tidak ada dosa. Jadi kategori hidup dalam terang di sini adalah ketika saudara percaya sama Yesus, ketika saudara ada di dalam Yesus. Pertanyaan saya, kalau saudara sudah ada di dalam Yesus, hidup sebagai orang percaya, apakah saudara masih bisa jatuh dalam dosa? Disitulah saudara butuh darah Yesus. Saudara mengerti sampai di sini? Yang mengerti boleh bilang amin. Jadi kategori hidup dalam terang di sini adalah ketika saudara ada di dalam Yesus, ketika saudara menjadi orang percaya, diselamatkan. Ketika saudara diselamatkan, percaya sama Yesus, saudara ada di dalam terang. Dan kabar baiknya, kalau saudara ada di dalam Yesus, ada dalam terang, saya punya kabar baik buat saudara, maka darah Yesus, anaknya, terus menerus setiap saat, setiap waktu menyucikan, membersihkan saudara dan saya dari semua dosamu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi kamu harus tahu kebenaran itu yang memberi kamu sudah bersih. Bilang sama kiri kananmu, kamu sudah bersih. Setiap saat, setiap waktu. Yang percaya boleh bilang amin. Iblis maunya saudara selalu merasa kotor. Kenapa? Karena kalau saudara selalu merasa kotor, saudara bisa melakukan perbuatan yang kotor. Saudara bisa lihat orang dunia di sana. Mereka bukan orang percaya. Ketika mereka berbuat dosa, mereka nggak peduli. Nggak peduli. Berbeda dengan saudara, berbeda dengan saya. Ketika saudara, kalau saya percaya saudara pasti semua pernah merasakan ini. Waktu saudara mau berbuat sesuatu yang salah, atau setelah saudara berbuat sesuatu yang salah, maka saya percaya saudara akan merasakan tidak ada damai sejahtera di sini. Betul? Kenapa? Karena saudara ada Roh Kudus. Nah, kalau sampai saudara tidak pernah tahu apa yang sudah Yesus lakukan buat saudara, ini sangat berbahaya sekali buat saudara. Ketika saudara berbuat salah, saudara merasa bersalah, merasa terhakimi, merasa terhukum. Kemudian saudara hidup dalam ketakutan. Karena saudara berpikir setelah saya berbuat sesuatu yang salah, maka sesuatu yang buruk akan menimpa saya. Penghukuman akan datang, kutuk akan datang. Nah, kalau saudara mengerti kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Oke, mungkin saudara berkata sama saya, Pak, kalau orang Kristen dikasih tahu darah Yesus senantiasa terus-menerus membersihkan, membasuh kita dari segala dosa kita, nanti orang Kristen akan seenak-enaknya berbuat dosa, Pak. Nanti orang Kristen akan seenak-enaknya semakin berbuat jahat. Yang pertama, saya tidak percaya. Kalau saudara tahu kebenaran ini, saya tidak percaya saudara akan berbuat jahat semakin jahat. Saya nggak percaya. Kenapa? Kalau saudara percaya kebenaran ini, bahwa darah Yesus terus-menerus menyucikanmu, saya percaya di mana ada darah, apa yang terjadi setelah itu? Kalau saudara pelajari perjanjian lama, waktu ada orang kusta disembuhkan, waktu ada orang kusta tahir, ini yang terjadi. Oke? Saudara bisa baca dalam kitab Imamat, dalam kitab Bilangan, tapi kita lihat dalam kitab Imamat. Apa yang terjadi? Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang satu lok itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu, dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikannya dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Ayat 17. Dari minyak selebihnya imam harus, perhatikan baik-baik, membubuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya, pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana darah tebusan salah dibubuhkan. Jadi ini yang harus dilakukan oleh seorang imam jika ada orang yang kusta ditahirkan. Imam mengambil sedikit darah. Perhatikan baik-baik. Imam mengambil sedikit darah dari binatang yang dikorbankan. Binatang yang dikorbankan di sini berbicara tentang siapa? Kematian Yesus.
Imam harus mengambil darah. Katakan bersama saya, darah. Perhatikan baik-baik. Kemudian darahnya diambil sedikit. Kemudian dioleskan di mana tadi? Cuping telinga kanan, ibu jari tangan kanan, dan ibu jari kaki kanan. Setelah imam mengoleskan darah, apa yang imam lakukan selanjutnya? Alkitab mengatakan imam mengambil sedikit minyak. Betul? Imam mengambil minyak, kemudian minyak ditaruh di tangan kiri, dia harus mencelupkan dengan tangan kanan, kemudian minyaknya dibubuhkan di tempat di mana darah dibubuhkan. Di mana aja tadi darah ditaruh? Di cuping telinga kanan, di ibu jari tangan kanan, kemudian di ibu jari kaki kanan. Setelah imam membubuhkan, mengoleskan darah di sini, di sini, di sini. Setelah itu imam mengambil minyak, kemudian juga mengoleskan minyak di tempat yang sama ketika imam mengoleskan darah. Jadi dengan kata lain, darah terlebih dahulu, baru di atasnya ada minyak. Jadi darah terlebih dahulu, baru di atasnya ada minyak. Minyak ada di atas darah. Darah tadi berbicara tentang apa? Kematian Yesus. Minyak berbicara tentang apa? Roh Kudus. Minyak ada di atas darah. Minyak ada sesudah ada darah. Roh Kudus ada di mana darah ada. Pengurapan Roh Kudus ada di mana darah ada. Nah, ketika Roh Kudus ada di dalam saudara, saudara percaya sama Yesus, darah Yesus menyucikan saudara terus menerus. Setelah itu apa? Roh Kudus datang. Waktu Roh Kudus datang, apa yang dia kerjakan? Yohanes 14. Saudara mengerti sampai di sini gambarnya? Jadi minyak ada di atas darah. Minyak ada di mana ada darah. Yohanes 14. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Katakan bersama saya, segala sesuatu. Kalau dikatakan Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu, artinya Roh Kudus bukan hanya mengajarkan tentang apa yang ada dalam Alkitab. Bukan hanya itu, lebih daripada itu. Roh Kudus akan mengajarkan saudara segala sesuatu. Dia akan mengajarkan kepada saudara bagaimana cara menjadi orang tua yang baik. Dia akan ajarkan kepada saudara bagaimana caranya menjadi suami istri yang baik. Dia akan mengajarkan kepada saudara bagaimana caranya supaya saudara punya hidup yang sehat. Karena Alkitab tadi mengatakan seberapa banyak yang Roh Kudus bisa ajarkan sama saudara? Segala sesuatu. Kemudian Roh Kudus juga akan mengingatkan kamu akan semua yang pernah Yesus katakan. Ini pekerjaan Roh Kudus di dalam saudara. Perhatikan baik-baik. Imam mengoleskan minyak di tempat di mana darah dioleskan. Darah terlebih dahulu, baru kemudian minyak. Minyak ada di atas darah. Minyak ada sesudah ada darah. Artinya apa? Roh Kudus ada sesudah ada darah. Pengurapan Roh Kudus ada ketika ada darah. Itu sebabnya kalau saudara percaya kebenaran ini, bahwa darah Yesus senantiasa terus menerus setiap saat di dalam hidupmu menguduskan, membersihkan saudara dari segala dosa. Kalau saudara percaya kebenaran ini, apa yang terjadi? Pengurapan Roh Kudus datang. Dan waktu pengurapan Roh Kudus datang, saya mau kasih tahu sama saudara apa yang dia kerjakan. Dia akan mengingatkan semua yang pernah Yesus katakan, dan dia akan mengajarkan semua yang baik di dalam hidupmu, dalam hidup saya. Amin. Dia akan mengajarkan semua yang baik. Jadi saya percaya, kalau saudara percaya kebenaran ini, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7, bahwa darah Yesus terus menerus, setiap saat, setiap detik menguduskan saudara, membersihkanmu dari segala dosa, maka di situ akan ada pengurapan. Dan saya percaya kalau pengurapan Roh Kudus datang, maka pengurapan Roh Kudus akan menyingkirkan semua keinginan yang tidak baik, tapi memberikan keinginan yang baik. Kalau pengurapan Roh Kudus datang, maka dengan kata lain, pengurapan Roh Kudus akan menyingkirkan semua yang bersifat negatif, akan memberikan sesuatu yang bersifat positif. Saudara tidak akan pernah mau berbuat dosa, saudara tidak akan mau berbuat sesuatu yang salah.
Jadi ingat baik-baik prinsipnya. Darah, kemudian minyak. Di mana ada darah, Roh Kudus ada di situ. Ketika Roh Kudus ada, perhatikan baik. Inilah kebenaran, Roh Kudus ada di dalammu. Dia akan mengajarkan semua yang baik. Itu sebabnya saya enggak, itu sebab tadi saya katakan, saya enggak percaya. Kalau saudara mengerti kebenaran ini, darah Yesus terus menguduskan, saudara akan berbuat sesuatu yang lebih jahat. No. Di mana ada darah, di situ ada Roh Kudus. Dan dia akan mengajarkan semua yang baik. Inilah kebenarannya. Saudara adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus satu kali untuk selamanya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Kenapa? Karena tadi dikatakan darah Yesus anaknya menyucikan. Present continuous. Dalam bahasa aslinya. Artinya apa? Terus menerus. Setiap saat. Setiap waktu. 24 jam dalam sehari. 365 hari dalam seminggu. Membersihkanmu dari semua dosa dan dari kesalahan. Itu sebabnya saya tidak percaya kalau Roh Kudus keluar masuk. Dalam perjanjian lama, yes. Daud berkata, Tuhan janganlah ambil rohmu daripadaku. Dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, darah Yesus mencurahkan darahnya. Itu sebabnya dia berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya. Dia tidak akan pernah keluar masuk. Kenapa? Karena darah Yesus terus menguduskan, menyucikan saudara dari semua dosa. Sehingga dia bisa tinggal di dalammu selama-lamanya. Kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran ini yang memerdekakan kamu. Berbeda dengan iblis. Iblis maunya saudara terus-menerus merasa kotor. Kalau saudara merasa kotor, seperti yang tadi saya katakan, saudara akan melakukan perbuatan yang kotor. Tapi kalau saudara mengerti kebenaran ini, bahwa darah Yesus terus-menerus menguduskan saudara dari segala dosa, maka saudara tidak akan pernah mau melakukan perbuatan yang kotor. Saudara dan saya hidup berdasarkan perasaan, pikiran. Berdasarkan apa yang saudara percaya, iman. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Puji Tuhan, hari ini saudara mendengar firman oleh darah anaknya. Amin. Darah Yesus. Hari ini saudara dan saya dibersihkan terus menerus. Katakan bersama saya, terus menerus. Sehingga hari ini saya mau kasih tahu, saudara dan saya adalah orang yang tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Bapa di surga. Terus menerus selamanya. Kamu harus tahu kebenaran. Ini jati diri saudara. Saudara adalah orang yang dikuduskan, dibenarkan di hadapan Bapa. Nah, saya punya sebuah cerita. Perhatikan, ini sangat penting sekali. Jadi kamu harus tahu kebenaran. Saya ada punya sebuah cerita. Ada seorang anak kecil. Satu hari dia memanjat tebing yang tinggi. Ketika dia memanjat tebing yang tinggi, dia menemukan sebuah sarang Raja Wali. Ada telurnya di dalam sana. Kemudian dia ambil telurnya, dia bawa pulang ke rumah, dia taruh di peternakan ayam bapaknya. Satu hari telur ini menetas, lahirlah seekor anak Raja Wali. Nah, karena anak Raja Wali ini bermain-main sehari-hari dengan anak ayam, itu sebabnya hatinya seperti anak ayam. Setiap kali dia keluar, dia was-was, dia khawatir, ada ular nggak, ada musang nggak. Oke? Nah, jadi sekalipun dia anak Raja Wali, hatinya seperti apa? Anak ayam. Pertanyaan saya, sekalipun hatinya seperti anak ayam, apakah dia disebut anak ayam? Tidak, dia anak Raja Wali. Dia tetap anak Raja Wali. Nah, suatu hari ketika anak Raja Wali ini sudah menginjak remaja, ketika dia sedang bermain dengan teman-temannya anak ayam, dia melihat ada Raja Wali yang terbang melintas di awan. Kemudian timbul sesuatu dalam hatinya. Dia berkata kepada teman-temannya, saya mau seperti Raja Wali, bisa terbang tinggi. Kemudian teman-temannya berkata, udahlah, nggak usah bermimpi, terima kenyataan, tempatmu di darat. Apa yang terjadi? Satu hari ketika anak ayam yang sudah menginjak remaja ini, dia terpisah dari teman-temannya. Dia memanjat tebing yang tinggi. Di atas tebing yang tinggi, dia bisa melihat dari dekat seekor Raja Wali yang sedang terbang tinggi. Dan ketika dia melihat Raja Wali yang terbang tinggi, dia seperti melihat dirinya. Kenapa? Karena ada kesamaan. Dan hari itu dia menemukan identitasnya, bahwa dia adalah Raja Wali. Perhatikan baik-baik. Tahukah saudara? Ketika saudara terima Yesus, diselamatkan, saudara dilahirkan kembali dari Allah. Ada benih Allah dalam hidupmu. Ada Roh Kudus dalam hidupmu. Amin. Itu sebabnya kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran ini yang memerdekakan kamu.
Ada benih Allah dalam hidupmu, ada Roh Kudus. Kenapa bisa ada Roh Kudus? Karena darah Yesus terus-menerus menyucikan, membersihkanmu dari segala dosa. Dan ketika ada Roh Kudus dalam hidupmu, ingat baik-baik. Kalau saudara sudah menemukan jati dirimu, ada benih Allah, kamu adalah anak Allah. Amin. Sekalipun saudara jatuh, sekalipun saudara berbuat sesuatu yang salah, saudara tetap anak Allah. Kamu harus tahu, ketika kamu tahu kamu adalah anak Allah. Perhatikan baik-baik. Ketika Raja Wali ini tahu dia bahwa adalah Raja Wali. Anak Raja Wali akan bertingkah laku seperti Raja Wali. Anak ular akan bertingkah laku seperti ular. Anak Allah akan memiliki karakter dan bertingkah laku seperti apa? Seperti Allah. Tapi kamu harus tahu terlebih dahulu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Ketika saudara tahu bahwa darah Yesus senantiasa menguduskan, menyucikan, membersihkan saya dari segala dosa, darah, langsung ada minyak. Apa artinya? Roh Kudus yang di dalam saudara akan mengajarkan saudara. Dia akan senantiasa memberitahukan, mengingatkan apa yang Yesus pernah katakan sama saudara. Dan dia akan mengajarkan saudara, dengan kata lain, dia akan mengajar saudara, mengubahkan saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dan sehingga pada akhirnya saudara akan menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi betapa pentingnya saudara percaya. Perhatikan baik-baik. Betapa pentingnya saudara percaya darah Yesus menguduskan, membersihkan terus-menerus. Yang percaya boleh bilang amin. Tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab Tuhan tidak pernah menyebut saudara ayam atau kalkun. Tapi Tuhan selalu konstan menyebut saudara apa? Raja Wali. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5. Perhatikan baik-baik. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikannya, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud berkata, jangan pernah lupakan semua kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan? Ayat yang ketiga, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Apa artinya segala? Semua. Dia tidak mengampuni dosamu sampai dosamu yang ke-100. Enggak. Dia mengampuni semua kesalahanmu. Kenapa? Waktu dia curahkan darahnya. Perhatikan baik-baik. Darah yang tercurah adalah darah yang terus-menerus. Present continuous. Mengampuni semua dosamu, semua kesalahanmu. Pak, kalau nanti ngomong begitu, nanti orang Kristen berbuat dosa semakin seenak-enaknya. No. Kalau saudara berdebat terus begitu sama saya, seperti saudara berdebat, yang mana duluan, telur apa ayam? Nggak pernah ada habisnya. Tapi ada satu kebenaran tadi yang sudah kita lihat. Di mana ada darah, Roh Kudus ada. Ketika Roh Kudus ada, apa yang terjadi? Dia akan mengajarkan kepada saudara dan saya semua yang baik. Itu sebabnya saya tidak percaya kalau saudara mengerti kebenaran ini, saudara akan melakukan yang lebih jahat lagi. No. Ada Roh Kudus. Dia yang mengampuni semua kesalahanmu. Jangan lupakan kebaikannya. Yang pertama, dia yang mengampuni semua kesalahanmu. Semua. Yang kedua, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Yang ketiga, dia yang menebusmu dari lubang kubur. Yang keempat, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Daud berkata, perhatikan baik-baik, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni semua kesalahanmu, dia yang menyembuhkan penyakitmu, dia yang menebusmu dari lubang kubur, dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Kelima hal ini berbicara tentang apa? Tentang apa yang dia lakukan di atas kayu salib. Dengan kata lain, Daud mau berkata gini, jangan pernah lupakan apa yang terjadi di atas kayu salib. Itu sebabnya setiap kali ibadah di tempat ini selalu ada perjamuan kudus. Saya tidak mau saudara fokus sama esensinya. Memang perjamuan kita baru sekarang, rotinya lebih besar.
Anggurnya lebih enak. Tapi saya tidak mau, maksudnya saya tidak mau saudara fokus sama elemennya. Saya mau saudara fokus sama esensinya. Setiap kali kita perjamuan kudus, apa artinya perjamuan kudus? Apa artinya ekaristi? Eucharis. Ekaristi berasal dari bahasa Yunani. Eucharis, apa Eucharis? Give thanks. Mengucap syukur. Memberitakan kematian Tuhan. Alkitab mengatakan setiap kali kamu makan roti ini, minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Eucharis, mengucap syukur buat semua kebaikannya. Mengucap syukur buat kematiannya. Kenapa? Karena kematiannya mengampuni semua kesalahanmu. Menyembuhkan penyakitmu, darahnya tercurah. Darah yang tercurah adalah darah yang mengampuni semua dosamu. Menyembuhkan penyakitmu. Di atas kayu salib, dia berikan tubuhnya, dihancurkan, diremukkan. Orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tapi Yesaya mengatakan, dia hancur-hancuran. Sesungguhnya, dia sedang menanggung penyakitmu. Supaya apa? Supaya oleh bilur-bilurnya, semua penyakitmu sembuh. Dia yang menebusmu dari lubang kubur. Dia gantikan posisimu, mati di atas kayu salib. Kematian Yesus adalah kematian saudara. Artinya, di mana kematian saudara? 2000 tahun yang lalu. Kematianmu ada di belakang. Itu sebabnya orang percaya, orang Kristen tidak akan pernah mengalami apa yang namanya kematian. Kematian bukan merupakan sesuatu yang menghadang di depan saudara. Kematian di belakang saudara. Tapi kan Pak, orang mati. Betul, suatu saat nanti tubuhmu terjatuh, jantungmu berhenti berdetak. Itulah saatnya saudara merasakan hidup yang lebih hidup. Hidup kekal. Tidak ada penyakit. Tidak ada penderitaan. Awet muda selamanya. Jadi orang Kristen jangan pernah takut sama apa yang namanya kematian. Di saat nafasmu berhenti, bam, tubuhmu terjatuh, bam, hitungan detik, saudara berhadapan muka dengan Yesus. Merasakan hidup yang lebih hidup. Kenapa? Karena dia sudah menebusmu dari lubang kubur. Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia. Kenapa demikian? Karena apa yang anaknya lakukan di atas kayu salib. Tuhan bersumpah, biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiaku tidak pernah beranjak daripadamu. Amin. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Bukan dengan keburukan. No. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Kenapa demikian? Bagaimana mungkin Allah yang kudus selalu memberikan kebaikan kepada orang berdosa? Bagaimana mungkin? Karena ada harga yang sudah dibayar. Di atas kayu salib. Dia menuai semua yang buruk yang pernah saudara tabur. Supaya hari ini saudara dan saya hanya menuai apa yang baik yang pernah Yesus tabur. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Jangan pernah lupakan kebaikannya. Jangan pernah lupakan kebaikannya. Setiap pagi saya berdoa, Tuhan, aku bersyukur. Semua kesalahanku diampuni. Penyakitku disembuhkan. Engkau menebus aku dari lubang kubur. Sehingga kematian sekarang ada di belakang aku, bukan di depan. Aku bersyukur Tuhan, karena apa yang anakmu lakukan. Engkau bersumpah, biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiamu tidak pernah beranjak daripadaku. Aku bersyukur Tuhan, anakmu telah menuai semua yang buruk yang pernah aku lakukan. Supaya hari ini aku hanya menuai apa yang baik yang pernah anakmu lakukan. Jangan pernah lupakan kebaikannya. Kalau saudara tidak pernah lupakan kebaikan Tuhan, 5 hal ini, ada benefitnya enggak? Yes, Alkitab mengatakan, sehingga kalau saudara, Daud berkata, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan. Kalau saudara nggak pernah lupakan kebaikan Tuhan, apa yang terjadi? Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara terus awet muda, terus awet muda. Bersyukurlah saudara. Saudara adalah orang-orang yang sangat lambat untuk menjadi tua. Yang percaya boleh bilang amin. Kalau saya lihat saudara, mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun saudara akan menjadi seperti ini aja. Tidak akan pernah menjadi, umurmu boleh bertambah, tapi kekuatanmu dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Masa mudamu akan selalu baru seperti Raja Wali. Raja Wali rontokin bulunya. Tumbuh lagi bulu yang baru. Dan ingat baik-baik, terus awet muda. Terus masa mudamu selalu baru. Apa? Selalu muda, selalu kuat. Dan ingat baik-baik, Raja Wali waktu dia
masuk ke dalam badai. Badai tidak bisa membuat Raja Wali terhempas. Apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, ingat baik-baik, masalahmu, pergumulanmu tidak bisa menghancurkan saudara. Tapi melalui masalah pergumulanmu, saudara Raja Wali akan terbang lebih tinggi mengatasi semua masalahmu. Jadi inilah kebenaran demi kebenaran yang harus saudara tahu. Ingat baik-baik, darah Yesus, present continuous. Jika kita hidup dalam terang, kalau saudara percaya sama Yesus, ingat baik-baik, maka darah anaknya, darah Yesus, terus menerus, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, menguduskan, menyucikan saudara dari semua dosa, dari semua kesalahan. Kamu harus tahu kebenaran. Kalau saudara percaya kebenaran ini, maka ada saatnya nanti, ingat baik-baik, kebenaran demi kebenaran akan memerdekakan saudara. Saudara akan menikmati hidup dan menikmatinya dalam segala kelimpahan. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Saudara belajar sesuatu pagi hari ini, saudara diberkati. Katakan bersama saya, Bapak, aku bersyukur